Selanjutnya pada gambar tersebut, elastin memiliki penampilan yang berbeda dan pewarnaan dengan lainnya. Gambar A, panjang diameter, distribusi, dan kepadatannya yang elastis serat mudah terlihat dalam persiapan penyebaran untuk tidak membentang. Ini pada jaringan ikat dalam mesentery. Kemudian yang B, pada pembesaran yang lebih tinggi, serat yang elastis dapat terlihat di antara serai kolagennya. Yang C, lamela elastis di dinding aorta lebih gelap ternoda. Lapisan elastin yang tidak lengkap antara lapisan eosinofilia otot yang halus. Selanjutnya, serat elastis dan lamelae adalah gabungan dari fibrillin yang membentuk jaringan mikrofibril. Tertanam dalam massa elastin ikatan silang yang lebih besar, kedua protein tersebut disekresikan dari fibroblast dan sel otot polos dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan serat elastis secara bertahap. Nah, pada gambar tersebut, tahapan dalam pembentuk serat elastis dapat terlihat oleh TEM. Yang A, pada mulanya sebuah serat yang sedang berkembang terdiri dari banyak. Kemudian serat mikro yang tersusun dari serat kulit yang brilin disekresikan oleh fibroblast dan sel otot halus. Yang B, elastin terbentuk pada kerangka kerja serat mikro tumbuh struktur komposit amorphous. Molekul elastin tersamar oleh fibroblast dan segera terhubung langsung ke bagian yang lebih besar. Kemudian yang C, elastis menumpuk dan akhirnya menempati sebagian besar pusat pada elektron dari satu serat elastis yang diperlihatkan di gambar tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga, substansi dasar. Substansi dasar ECM adalah yang sangat terhidrasi atau dengan banyak air terikat, transparan, campuran 3 kompleks jenis utama makromolekul, glikosaminoglikan atau GAG, proteoglikan, dan glikoprotein multiadhesif. Isi ruang antara sel dan serat di jaringan ikat. Zat dasar memungkinkan difusi molekul kecil dan karena itu kental, bertindak sebagai pelumas dan penghalang penetrasi dari penjajah. Sifat fisik zat dasar juga sangat mempengaruhi berbagai aktivitas seluler. Nah, ini gambar kode C itu serat, kemudian yang E itu elastin, serat elastin. Kemudian yang F itu fibroin. Nah, yang selanjutnya GAG atau juga disebut mukopolisakarida adalah polimer panjang dari unit disakarida berulang, biasanya heksosamin dan asam uronat. Heksosamin dapat berupa glukosamin atau galaktosamin, dan asam uronat dapat berupa glukuronat atau iduronat. GAG terbesar dan paling banyak ditemukan di mana-mana adalah hyaluronan atau juga disebut hyaluronat atau hyaluronic acid. Hyaluronat adalah polimer yang sangat panjang disakarida glukosamin glukuronat. Hyaluronan membentuk jaringan periseluler yang kental yang mengikat sejumlah besar air, memberinya peran penting dalam memungkinkan difusi molekuler melalui ikat jaringan dan dalam melumasi berbagai organ dan persendian. Yang selanjutnya yang keempat, jenis jaringan ikat. Yang pertama, connective tissue proper, yaitu jaringan ikat yang tepat secara garis besar diklarifikasikan sebagai istilah longgar atau padat yang mengacu pada jumlah kolagen yang ada. Jaringan ikat longgar adalah lapisan pembentuk umum di bawah lapisan epitel atau banyak organ dan mengisi serat-serat tertentu dari otot dan saraf. Sekian dari saya. Selanjutnya
materi akan dijelaskan oleh Mbak Soimah. Kepadanya dipersilahkan.